Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad dengan NIM 23101172 120. Saya mahasiswa Universitas Hamengkubuwono Mangkurat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari prodi Bahasa Inggris. Kali ini saya membuat video untuk memberitahu saya sedang kesulitan dalam materi apa. Yang saya ingin memaparkan itu sekitar ada dua materi. Jadi yang pertama itu tentang kata baku. Kata baku ini sebenarnya adalah penulisan kata yang benar dalam bahasa Indonesia, yang baik dan benar. Tapi penggunaan itu masih banyak yang nggak tahu. Soalnya penggunaan bahasa baku ini jarang dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Soalnya kata baku itu biasanya dipakai untuk acara-acara resmi. Contoh acara-acara resmi itu seperti mungkin bertemu dengan presiden, atau mungkin dengan pejabat atau petinggi dari kantor kita gitu. Jadi agak sopan dan juga resmi. Bisa juga kata baku ini digunakan untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi semakin bagus pembuatan lamaran pekerjaannya, semakin besar kemungkinan untuk diterima di dalam sebuah perusahaan. Dan terbukti juga kita sebagai calon pekerja baru mengetahui kalau kita itu sebagai pekerja yang rajin dan juga niat dalam membuat, juga mungkin agak lebih niat aja gitu, agak lebih niat. Jadi kita ini kan berasa wah, motivasinya banyak nih, ya kan gitu. Terus kata baku ini juga ada juga termasuk kata tidak baku. Tidak baku itu kebalikannya dari kata baku. Kata tidak baku itu biasanya sering dipakai untuk kegiatan sehari-hari, mau itu dengan teman atau dengan sahabat, ya kan. Nah, kalau seperti itu, kata tidak baku itu sering digunakan. Jadi bagi kita ini, kata baku itu sangat jarang digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya. Karena dengan itu saya agak kesulitan mengetahui kata-kata baku. Soalnya kata baku ini kan gak terbiasa nih, jadi agak susah mengingatnya gitu. Jadi kita dengan bagaimana cara membiasakannya? Mungkin kita memikirkan satu kata, terus kita mau coba cari kan di KBBI mungkin. Nah, kalau mungkin coba cari di KBBI, kita tahu nih, nah ini dia nih kata yang saya cari. Oh, jadi begitu artinya. Nah, setelah kita tahu artinya kan, kita bisa mengingat. Atau mungkin kita bisa bertanya dengan guru yang lebih paham dengan materinya, sama teman yang kelihatan paham gitu. Kamu paham gak? Iya paham. Terus tanyakan aja. Nah, kalau yang kata baku ini juga nggak terlalu beda sama tidak baku, cuman ya nggak biasa aja gitu. Jadi biasanya ada seperti contohnya, pernah saya lihat itu di sebuah internet, kata dari lamaran pekerjaan itu memaking. Padahal dalam kata baku mengemas lebih bagus lah, katanya lebih formal. Nah, itu kan sudah kelihatan tuh salah satu contohnya. Mungkin bisa juga dari contohnya tuh abjad. Kalau abjad dari kata baku itu, abjadnya menggunakan D, A, B, J, A, D, abjad. Tapi untuk kata tidak baku, abjad ini tuh menggunakan T, A, B, J, E, A, T. Jadi abjad sama abjad itu suaranya kan sama, tapi penulisan itu beda. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi untuk cara itu kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, penjelasannya itu kita harus membiasakan, atau dengan kata mudah itu mencari tahu kita mungkin lewat KBBI mungkin, atau lihat dari internet. Kan sekarang internet itu sudah maju ya, jadi enak mencari informasi. Tinggal kitanya aja yang mengurus informasi itu secara baik dan benar. Lanjutnya materi kedua, saya kesulitan dengan penggunaan kata ke dan juga di.
Karena penggunaan ini tuh hal yang lumrah, penggunaannya sering digunakan, sering ditulis, sering dibilang, cuman masih banyak yang salah, termasuk juga saya yang belum terbiasa dengan penulisan yang benar. Contohnya itu seperti dimakan, apakah itu termasuk disambung, apa dipisah nih? Saya juga bingung. Setelah itu saya mencari-cari informasi di internet, ternyata kalau yang kata yang dimakan itu masuk ke kalimat di sama makannya itu disambung. Sambung berarti kan kalau ditulis dimakan kan nggak bisa tuh. Nah, jadi itu termasuk penggunaan kata di yang benar. Biasanya disambung atau tidak itu tergantung apakah penggunaan kata dinya itu sebagai kata kerja. Nah, saya ini masih belum terbiasa juga dengan kata di ini, jadi saya agak kesulitan. Tetapi saya harus membiasakan itu karena saya sedang belajar mata kuliah bahasa Indonesia ya. Jadi kata baku ini juga sering muncul. Jadi saya harus mengerjakannya juga, memahami. Saya masih belum bisa memahami secara benar, tapi saya terus berusaha. Jadi selanjutnya, kalau sebagai awalan kata kerja atau prefix itu biasanya katanya digabung. Kalau sebagai katanya kata kerja, di-nya itu terpisah. Oh ya, untuk penggunaan kata seperti di atau ke ini kita juga harus mencari tahu dari internet. Soalnya ketidaktahuan itu bisa membuat kita melakukan hal yang tidak diperlukan atau yang salah lah. Jadi kita perlu menggunakan internet maupun bertanya seperti kata baku yang sebelumnya. Jadi kita emang perlu bertanya karena seperti kata pepatah juga, tidak bertanya sesat di jalan. Nah ya seperti itu. Jadi mungkin ya kurang lebih sama aja, cari di internet. Mungkin kita harus membiasakan juga, tapi jangan lupa kita harus mengetahui pengertiannya juga. Dengan memahami kita lebih enak dalam mengingat. Kalau kita cuma modal mengingat tapi tidak memahami, itu akan lebih susah. Nah jadi jangan lupa bila mengetahui sesuatu yang hal di internet, menemukan hal baru di internet, kita harus memilah juga. Kalau ingin menggunakan tugas di internet, kita harus juga memahami, agar dengan memahami kita itu dapat mengingat dengan enak. Karena memahami itu sangat mudah daripada mengingat. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.